tamu di sini di Cafe Kawan tepatnya. Kita infoin lagi mengenai Cafe Kawan. Kita berada di lokasi di wilayah Tebet, Kecamatan. Dan gak jauh dari jalan Raya Saharjo. Info doang. Halim Oke, kesini. nah hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang nggak asing yang udah pernah kita naikin juga di video-video sebelumnya. Di sini ada Ayu, ada Tika. Nah, kita hari ini kita mau bahas sesuatu yang tidak perlu dibahas tapi Harus dibahas. harus dibahas. Ini sekedar buat obrolan aja. Tika, Om, kerja di mana sekarang Kak? di kantor percetakan. Di kantor percetakan. Ayu sendiri? Ayo lagi nggak kerja. Lagi nggak kerja, tapi pernah kerja di mana? Di bidang jasa ya. Ngomong-ngomong kerjaan, kamu lebih nyaman kerja di perkantoran apa di bidang jasa kayak di kafe, di restoran gitu? Kantor Om. Kantor. Sebenarnya sih kantor, karena kalau misalkan restoran sebenarnya harus ngejar target juga ya. Oh gitu. Oh, di kantor kan juga Di begitu. kafe. Kantor enggak Om. Masa? Karena Om juga baru sekali apa? ngalamin. Oh. Om ngalamin di kantor, tapi karena saya memang demennya di bidang jasa, karena di situ kita bisa nyimpen uang, nggak perlu biaya tambahan kayak biasa kan kita karena ikut kerja di kantor itu yang saya pikirin gitu kan, sehari itu harus ganti baju, nah, itu kan perlu modal kan. Iya. Makanya di sini enakan di bidang jasa udah punya seragam sendiri, Tapi lebih capek Om. bener. Karena kantor juga nggak terlalu banyak pekerjaan gitu. Iya sih. Biasa aja. Ngomong-ngomong itu, menyikapi suatu masalah kayak di kantor gitu, itu bagaimana sih menurut kamu? Cara nyikapi suatu masalah? Jalanin aja Om. Karena kan gimana? Kita kan juga kerja pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada kan. Jika sendiri caranya untuk menyikapi suatu masalah di kantor? Kalau misalkan kita salah ya kita minta maaf. Tapi kalau misalkan kita nggak salah tapi disalahin, ya kita harus jelasin lebih detail lagi biar kita nggak salah gitu. Itu kan juga suatu masalah kan. Iya, kadang-kadang kan di kerjaan gitu ya. Iya, Kita banyak. bersaing sama temen Sama gitu kan. senior pasti. Iya. Banyak yang cari muka juga sama atasan. Tapi begitu banyak kan di kantor-kantor begitu ya. Kantor-kantor biasanya begitu, tapi alhamdulillah kantor-kantor kita enggak. Oh. Karena udah menua semua gitu, jadi nggak ada yang sepantaran, cuma kita doang mungkin. Paling kecil. Mas bayi ini. Kak, nanya lagi Oh. ketika kamu ntar ya. Iya. Ini kasih tanya Om deh. Tapi nggak apa-apa sih sekalian juga. Ini Tika kan pulang lewat. berhijab ya, Iya, udah lama dari SMP. dari SMP sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai kapan? Enggak, maksudnya saya Menikah. sempat dilepas atau gimana, itu sebenarnya dorongan dari orang tua kamu untuk berhijab apa emang dari hati sendiri? Enggak, awalnya tuh SMP ikut-ikutan teman. Terus kata mama ya udah pakai hijab aja gitu. Tapi kadang kalau lagi nggak pakai hijab nih di jalan dibuka buat main. Dulu tuh masih SMP nih jalan dari rumah pakai kerudung, di jalan dibuka lepas main nggak pakai kerudung gitu. Nyaman nggak sih? Nyaman. Enggak, pas pada saat kamu berhijab kan begini, transformer ya, kalau Iya. dibilang transformer perubahan dari Hijrah, sisi hijrah. ini ya hijrah lah. Kalau dibilang hijrah ya benar-benar hijrah. Jadi dari ini ke sini gitu, hijrah itu kan biasanya ada under pressure, ada tekanan-tekanan dari temen gitu. Itu biasanya kamu alamin nggak kayak gitu? Banyak alamin itu juga. Teman-teman bilang lo nggak cocok lah gitu sama akhlak lo, nggak cocok, lo ngapain sih pakai hijab gitu. Tapi kalau udah niat dari hati, sekarang nih udah meranjak dewasa, ya udah jadi nggak diituin aja, nggak digubris, Udah jadi diberi biasa. saya cuek aja karena Cuek udah aja. ini. Nah, jadi si Ayu gimana? Kamu yuk. Apa? Waktu itu di video Om yang pertama Oh, kamu Ayu. berhijab ya. Ya amat tuh. Kasihan. Kenapa? Emang lagi desperate apa lagi putus apa gimana Nggak, gitu? emang belum apa sih? Lagi males gitu dong. Nggak males juga. Maksudnya Lagi mencari jati diri kali ya? Kita harus berhijab belum kayak gitu Om. Oh. Tapi ada dorongan sendiri nggak dari orang tua Enggak untuk sih berhijab? kayak setelah mau kayak gimana yang penting bener aja gitu. Oh gitu. Menjaga diri. Yang penting bisa jaga diri ya. nomor satu. Kalau gitu orang tua percaya dong sama kamu. Percaya Om, tadi mah ini samperin. Oh gitu. Kok nggak dikenalin ke Om? Tadi mau kesini Om. Terus? Kata aku ntar aja ntar malam.
Oke. Ngomong-ngomong, udah pada punya pasangan belum? Udah. Belum. Belum. Udah nangis. Nih dari video pertama sampai sekarang masih jomblo. Masih jomblo. Kita nggak tahu permasalahannya kenapa dia bisa jomblo, apa dia pemilih. Tapi kalau yang pengen jadi ininya dia, silakan add aja Instagramnya, ngobrol DM lah. Gitu. Kalau saya DM. Ngomong-ngomong pasangan, biasanya kan ada dari pasangan kita tuh yang overprotective dengan situasi ke kita. Kamu lebih nyaman yang seperti itu nggak sih? Overprotective. Jadi bener-bener nggak ada kebebasan lah buat kamu gitu kan. Kamu lagi di mana telepon, kamu lagi ini telepon, terus disalah-salahin, di praduga nggak bersalah lah kalau dibilang. Ah itu mah nggak usah dipertahanin begitu, tinggalin. Nggak pernah juga yang dapet yang kayak gitu. Iya. Nggak pernah. Cuman biasa aja dia. Setuju nggak sih kamu dengan sikap yang kayak gitu kalau cowok yang sampai overprotective seperti itu? Enggak. Karena Kenapa emang? Karena lu belum jadi suami gue, lu ngapain sampai ngelarang kayak begitu? Cuman pacar doang, orang tua gue aja ngebolehin kalau misalkan gue main sama cowok, jalan sama cowok, sama temen cowok. Sampai ada cewek yang dilarang main sama cowok tuh apaan sih? Maksudnya kan sebelum ketemu sama lo, sebelum pacaran sama lo, ini sahabat-sahabat cowok gue gitu. Dia nemenin gue pas susah, pas seneng. Jadi lo nggak bisa batasin gue lah gitu. Iya, jadi pas lo dateng ngapain lo ngelarang gue gitu. Mending deh om, ngelarang sama Tapi pada cowok saat main. kalau misalkan suatu saat kamu nikah dengan sikap cowok pasangan hidup kamu itu begitu, kamu lebih seneng nggak? Kalau misalkan Lama ya? suatu saat kamu nikah, kan gini, kan ini kita berbicaranya sebelum nikah gitu kan, kita nggak nyaman sama sekali dengan sikap itu kan. Nah akhirnya suatu saat kamu nikah itu, kamu akan ngerasa nyaman nggak sih dengan sikap overprotective-nya itu? Aku sih nyaman-nyaman aja karena emang istri kan harus nurut sama suami. Kalau misalkan Masa? Iya harus, karena ada hadisnya juga kan kalau misalkan aduh aja. salam. Kalau misalkan ngebantah tuh emang nggak boleh. Gitu Jadi ya. ya nurut-nurut aja lah. Udah harus terima. Betul. Dari Resiko. Jadi resikonya kita ya, gitu ya. Namanya kita udah jadi istrinya kan gitu ya. Nah kamu sendiri gitu juga ya, harus ikutin ya. Nah tapi kalau misalkan kita tiba-tiba kan gini, kadang yang kita jalanin sama hubungan sama cowok kita kan kadang-kadang cowok itu bukan terlalu maksudnya suka jaim gitu kan. Pas pada saat nikah keburukannya kelihatan gitu kan. Nah tiba-tiba dia overprotective, dia tuh maaf misalkan jangan sampai ya, Kasar, minta dia kasar, dia ini gitu kan gitu. Ya Itu gunanya pacaran lama ya biar tahu Biar sifat. tahu. itu nomor satu sih, kalau misalkan sebelum nikah lo harus tahu lama dulu. dulu ya. Iyalah harus tahu dulu Jelek. waktu dia keadaan macet, marahnya gimana. macet jalanan maksudnya. Macet, iya. Itu sikap cowok tuh kelihatan banget tuh lagi macet nih. Aduh anjing macet nih. Nah, tuh dari situ aja udah kasar om. Gitu. Kalau macet ya udah biasanya namanya macet jalanan tuh, tapi kadang gue Tika nemuin cowok yang kalau lagi jalan nih macet, aduh anjing nih macet, ngapain sih lewat sini tadi gitu. Jadi kayak udah ketahuan banget sikapnya gitu. Itu kan sebenarnya kalau dibilang kayak gitu ya itu salah satu Ya, cermin Iya, kepribadiannya ya. kepribadiannya. Masalah Waktu kecil saat aja dia kayak gitu. emosi, waktu saat dia emosi. Sih ya. Jadi dia gampang ininya lah ya. Iya, Nyaman nggak yang kayak gitu? enggak. Kamu sama nggak nyaman? Enggak yang ada. Walaupun kita suka ngomong kasar gitu, tapi kalau misalkan dengar pacar kita kasar sendiri, kita nggak nyaman. Ngomong-ngomong kan Tika sama Ayu ini Belum kenalan nih, kenalan. bukan tim di sini kan, Bukan. ketemunya di sini, Bukan satu baru geng. berteman gitu kan. Nah jadi yang biasa di kafe kawan kalian lakuin maksudnya di sini, sebenarnya kamu lagi nyari suatu pasangan apa lagi ngilangin jenuh apa? Enggak sih, awalnya ngopi, terus rame-rame cowok ya sekalian cuci mata. Dikit. Tapi selama setahun nggak nemu-nemu nih di kafe-kafe. Nanti bakal ketemu kan ada Om Anto. Amin. Ayo nemu. Udah Ayo nemu Ayu. di sini. Nemu. Terus Alhamdulillah. masih jalan tuh. Masih Nyaman nggak? nyaman om. Nyaman. Ngomong-ngomong sering curhat sama tante Gigi. Sering. Apa aja yang dicurhatin? Curhatin. Iya. Oh yang kayak gitu.
Nah ini jadi kita mau kasih tahu lagi mereka ini para kawanan dari Kafe Kawan. Mereka tuh bagian dari keluarga kita. Jadi kita di sini kru Kafe Kawan menjadi second parent ya kalau dibilang. Orang tua kedua mereka. Jadi kalau mereka jalannya nggak baik pun juga kita akan mengingatkan. Tapi kalau masih nggak baik juga ya itu bukan hak kita. Yang penting kita udah ingetin ke mereka gitu. Ini perbedaannya Kafe Kawan. Oke, ke next question lagi. Lebih suka cowok gendut? Maksudnya ini kita berisi, bukan gendut, maksudnya berisi apa? Oh, jangan kayak gitu deh. Om kemarin ngomong sama Tika, dengerin Tika baru datang. Dia Om ngomong gini, Tika cari cowok jangan yang begeng apa gitu. Malu banget kayak. Iya sih. Siapa yang Emang begeng? kenapa? Ini tahu nih Om, nggak tahu. Ini kan enggak itu kan ya bukan apa ya, bukan apa sih disebutnya? Mesti. Bukannya ngelihat ke fisik. Iya, ke fisik. Gitu. Cuman kan kadang-kadang cewek itu kan ngelihatnya banyak memilih ya kan, benar. Ya, makanya Om sempat tanyain lebih yang kayak gitu apa yang gemuk apa yang berisi apa yang suspek gitu suspek apa yang agak kurus gitu. Kalau Tika yang apaan aja sih yang penting setia sama kita. Penting sayang. Penampilan nggak perlu. Nggak perlu. Nah kalau misalkan maaf ya kita bukan berbicara menyepelekan penampilan. Kadang-kadang kan zaman sekarang itu orang yang lihat penampilan dulu, iya, karena dia ngeliat gue pengen punya keturunan perfect. Ini kan bener nggak? Tapi kalau misalkan penampilan biasa aja mukanya Oke, bagus. kan bisa kita dandanin Om. kita yang rapiin. Dulu kan kita yang rapiin, lu pakai baju nih, nggak baru. Ya kalau udah cakep jadi kali. Yang Udah penting buat cakep kondang. sama yang lain. Allah. Yang penting buat kondangan enak lah ya dilihat. Buat di kondangan nggak malu-maluin. Terus kembali ke zaman, bukan ke zaman, ke masa milenial ini kan banyak cowok-cowok yang rambutnya tuh diwarnai, ya kan? Pandangan kamu ngeliat cowok-cowok diwarnain kayak gitu gimana? Kayak jamet tuh. Kayak jamet. Bukannya dia lebih seru? Kan nggak semua jamet itu, ada juga yang cowok-cowok tuh bener-bener ganteng diwarnain setengah doang gitu kan. Kalau bukannya mendukung mah nggak ngapain diwarnain, kayak ih cakep ya rambutnya gitu, mukanya juga cakep. Tampang Om. Ini kalau misalkan ya udahlah nggak usah jelasin lah. Begitu lah. Kamu sama juga? Iya. Iyalah, kalau Pandangannya. tampangnya cakep ya nggak apa-apa lah. Mantep ya dilihatnya. Keren ya, bersih gitu ya. Bener-bener, apalagi setelan aku. Nggak bisa ngerti Tapi dalam hal memilih cowok, terkadang orang tua itu suka nilai nggak sih? Pernah nggak bawa cowok kamu ke rumah gitu? Pernah dong. Nah, Terus? Om. Sempat Yang orang tua sempat komen gitu. Enggak, orang tua nggak komen penampilan, nggak komen apa-apa, cuma dia nanya pertama sama Tika, dia gimana, baik nggak sama kamu gitu. Terus Kalau gitu udah disupport dong ya dalam. udah disupport dong, udah sering ke rumah, tapi tiba-tiba udahlah. Ini curhat nih. Iri sih. Ya Pak, gini. Jadi kan itu buat pengalaman aja sih, gitu, buat pengalaman, artinya someday suatu saat ya kamu bisa memilih lagi yang lebih perfect. Tapi kalau misalkan udah pengalaman begitu, terus kita kayak ngerasa sakit hati, kayak ada rasa trauma. Males Om jadinya. Oh gitu. Sampai sekarang, Kok gitu sih? gimana? Bukan trauma sih, kayak semua cowok dinilainya sama aja. Padahal tuh emang beda, tapi kita nilainya sama karena udah sakit hati Udah pernah duluan. di awal ya. Tapi kan laki-laki itu kan beda-beda. Iya, makanya Ada itu. yang gini, ada orang kayak Om nih gitu kan, ada orang cowok. Ada orang yang kadang-kadang beranggapan cowok itu bajingan gitu kan. Nah, Om sendiri secara pribadi nggak setuju dengan hal itu. Artinya kan semua ada sebab dan ada akibat gitu. Artinya seperti itu kan. Kalau kesetiaan itu tetap dijaga kan minimal ya kita akan jaga terus. Itu jadi curhat Om. Gak apa-apa Om, enakan curhat malah. Lagi mantan aku nonton ya kan? Tontonnya jangan lupa, awas. Apa Terus kabar? nyamannya suatu hubungan itu seperti apa sih sebenarnya menurut kamu nih?
Tayu, lo kan yang pacaran, coba sekarang. Nyamannya suatu hubungan dalam berpacaran lah ya. Gitu. Seperti apa sih yang bikin nyaman itu? Yang nyaman lah, yang sehat. Saling terbuka sih om. Kalau terbuka kan kita saling tahu satu sama lain. Betul. Kalau nggak tahu ya buat apa bareng-bareng ya kan? Kayak masih ngumpetin ini gitu. Kejujuran juga nomor satu. Kejujuran. Tapi kalau kamu setuju nggak sih kalau misalkan dalam hubungan berpacaran itu kita sering bertengkar? Ada manfaatnya nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau Kadang-kadang gini, Om pernah ngerasain ya dulu, sering bertengkar. Sama tante? Iya, sering bertengkar pas, tapi kesananya tuh pas udah pulang ke rumah masing-masing, rasa kangen itu ada sebenarnya. Sebenarnya kan itu malah lebih jadi mengikat erat hati kita sebenarnya gitu. Setuju nggak dengan kayak gitu konsepnya? kalau bertengkarnya ada sebab, Sebabnya ya, kalau nggak apa-apa. bertengkar bener nih jelas nih berantem karena apa itu seru om. Tapi kalau Iya. misalkan tiba-tiba bilang nih Nggak ada ketiduran, alasan sama sekali ya, ketiduran, gitu. bohong lo pasti lo nggak ketiduran gitu-gitu, itu nggak ada kejujuran, jadi nggak nyaman. Artinya kita dituduh ya. Tuduh, Kayak nyari masalah, nyari Om. masalah Iya, sendiri. benar sih. Kayak Om juga sendiri ngalamin Iya. apa yang kita lakuin ternyata kadang-kadang dituduh yang enggak, jadi kita juga capek gitu. Udah dituduh. Nah, nggak sikap minta kamu kalau maaf. misalnya kayak gitu, kamu lebih nimpalin omongan itu, apa kamu lebih milih aku udah diem aja? Enggak, kalau kalau misalkan Tika masalah, Tika kekeh bakal ribut terus mau sampai kapanpun karena Tika nggak salah. Kita gitu. nggak salah om. Iya, Ngapain kayak kita gue nggak ngalah? salah, ngapain gue? Tapi kalau misalkan udah bucin ya gue yang minta maaf. Maaf deh maaf. Iya maafin aku ya. Gitu. Walaupun kita nggak salah, biar masalah cepet selesai. Iya, yang Kalau penting salah just be satu- gone ya, ngelupain gitu aja lah. Gitu. Kalau nggak ada yang minta maaf sampai kapanpun nggak bakal Nggak akan selesai. selesai. Percaya nggak dengan cinta pandangan pertama? Percaya. Percaya dari mana? Kayak Emang pernah ngeliat, ngalamin? pernah om ngeliat dia, ih oke banget, pas banget kayak, oh dia nih yang gue mau gitu ya guys. Lo harus sama gue, lo harus. Emang yang dilihat dari pandangan pertama itu berawalnya dari mana? Ya, kayak cocok aja ngeliat dia tuh. Jadi udah target dong. Wah, ini kayaknya tipe gue nih gitu. Iya. Ya nggak apa namanya? Tapi kalau misalkan nggak jadi gimana tuh perasaannya? Ya nggak apa-apa, itu dari perasaan. Iya, benar-benar. Kan baru ngeliat doang, oke di Kita pernah mata. om ketemu di kawan, ada cowok, Terus? cakep nih gitu, ini gue harus dapet. Yang mana? Aduh jangan disebut. Om kan kenal semua anak-anak. Oh yang kemarin. Bukan yang mana. Pokoknya pas Biar ketemu. ntar Om sampai ini, jadi buat para kawanan ini ada salah satu kawanan yang diincar Tika. Nah itu Ada satu. jadi misteri box. Misteri box. Jadi dia udah tahu nih Tika incer, jadi mana so ganteng. Oh gitu kecil. Iya jadi sampai sekarang Apa udah namanya nggak kalau dibilang tuh kalau udah sok merasa salting dia. Iya. Iya jadi pas ya udah beberapa kali ketemu. seneng nggak sih ngeliat yang kayak gitu-gitu? Kecikilan gitu, maksudnya gini. Taklan ya? Nyari perhatian, nyari perhatian ya. Iya. Jadi Enggak nyeleneh, maksudnya Om. kayak enak ya. Enak ya? Kayak lo ganteng tapi lo menjijikan lo. Harusnya biasa aja loh ya. Biasa aja ini udah diliatin, diperhatiin, malah so cakep. Jadi Karena mungkin nggak ngerasa ngeliat yang ngeliatin juga cakep kali Kak. aduh. Terbang gue. Aduh. Nah, kamu sering nggak ditaksir sama cowok-cowok di sosial media? Bukan yang bawa pede om. Tapi kalau yang DM memang banyak. Iseng nggak? Banyak yang iseng nggak? Iseng, ada yang Cantik fallback dong. Oh gitu. iya banyak, ada juga, terus ada yang sering balasan cerita Anda gitu. Tapi Tika nggak pernah balas kalau misalkan Tika nggak kenal. Iya, balasannya dari mereka itu lebih ngajakin seperti apa, kayak misalkan Kalau Tika pernah nih, emang salah gue juga sih ini di sini. Bikin snap pakai tank top gitu. oh Jadi IG. mengundang. Iya kan mengundang. Tapi tuh namanya akun Tika jadi suka-suka Tika dong mau bikin snap apa terus ada yang balas kayak kurang bawahan. Nah tuh baru Wah, itu kurang udah bahaya ajar. tuh. Iya kayak Tika langsung hapus. Kadang Tika apa? Biar dia nggak follow Tika lagi. Oh, hapus gitu. hapus Unfollow. followan. Iya. Enggak dia Tika hapus. Jadi dia nggak bisa dilihat Tika lagi kan udah Tika kunci. Ada beberapa juga yang udah Tika blokir karena maksa banget deh nggak dibalas maksa lagi. Oh gitu. Ya, terus dia masih nyari juga kan, itu kan salah satu sosial media itu kan sekarang udah terkoneksi ke yang lain. Dia terus nyari ke sosial media yang lain gitu Enggak, Kak? dia bikin 4 akun Instagram. Wih. Iya buat follow Tika doang.
Udah 4-4-nya Tika blokir. Tika masih kenal. Tapi kamu yakin itu dia? Yakin, enggak pakai foto dia juga. Oh, gitu. Akun dia juga, tapi bikin 4 kali. Kita juga pernah ketemu di kawan. Cuma dia diem aja, kita juga diem. Ini aja. beraninya di sosmed toh. Iya. Pas ketemu diem aja. Gitu ya. Temennya Bahaya kenal, misalkan Tik ada dia nih gitu. Apaan sih gitu. Soalnya risih nggak sih kalau di DM-in mulu. Iyalah kayak gitu. Kita nggak nyaman ya Tapi jadinya. kalau kita punya pacar kan enak, yang balas pacar. Lo jangan gangguin cewek gue. Ah, Sekarang iya. kalian belain Tika. Nih, Tika lagi promo lagi. Promo, hampir setahun ya, Kak? Iya, setahun. Hampir setahun single. Nggak Jomblo apa-apa. lah, jomblo. Jadi, ini obrolannya kita nih, seru-seruannya kita sama mereka. Jadi buat para kawanan, buat para cowok nih, yang plus minusnya diterima aja di situ ya. Jadi kalau kita mau ngedeketin, tusuk langsung jantungnya. Oh, Bener nggak? wah, mati dong. Iya kan? Ambil hati orang Ambil tuanya. hati, iya maksudnya tusuk jantungnya. Oh, iya, betul. Ya kan? Iya. Jangan kita cari perhatian, malah timbulnya mereka malah disgusting gitu, nanti geli banget gitu Apaan ya. sih? Hah? Oh, kalau Tika, Kelihatannya apaan sih? Iya. kalau Tika sukanya itu cowok yang nggak suka Tika gitu. Iya benar sama. Iya. Mending kita yang suka. Jadi dia nggak suka Tika nih, tapi Tika ngejar dia baru Baru. Tika suka banget. Tapi kalau misalkan dia suka Tika dulu, Nggak. kayak apaan sih? Jadi jatuhnya males gitu. Oh, gitu. ngedeketin dia. Beda-beda. Beda-beda. Oke. Yang tahu diri kamu itu kan kamu sendiri. Kamu tahu nggak? Kamu lebih cenderung ke sifat pendiam apa terbuka sama teman-teman? Terbuka. Terbuka. Apaan aja ceplos-ceplos gitu. Kalau sama orang tua sendiri sih yang curhat. Oh, Tika setiap malam sampai jam 12 malam cerita-cerita. Deket ya Tentang sama apapun. mereka, deket. Bagus sih kayak gitu. Kamu sendiri nggak pernah cerita sama orang tua? Sendiri. Kenapa? Ya udah rasain sendiri. Nggak pernah Kan ngomong. kan lebih enak dicurhatin ke temen gitu. Ke orang tua. Lebih enak. Tapi Om, kalau curhat ke orang tua juga nanti bakal jadi kepikiran orang tua. Misalkan, "Ma, Tika galau nih gara-gara ini jalan sama cewek, ini gini." Jadi dia mikirin pusing sendiri, anak gue kenapa nih nangis mulu gitu. Mending Jadi nanggung kasihan sendiri. ya. Tapi enak juga sih cerita. Guys, ini soalan para kawan. Kalau dari ngeliat karakternya Tika tuh udah dewasa. Aduh. Dewasa banget nih dia. Dia udah sering curhat sama orang tuanya. Dia bisa mengerti perasaan orang tuanya, artinya dia udah dewasa. Makanya Betul. cepet-cepet Jadi deh. cepet-cepet deh. Nikahin aja lah. Jadi gitu. Jadi kalau kayak kamu sendiri, kalau ngelihat seorang perempuan yang dia udah bisa mengerti perasaan orang tuanya, dia memahami kondisi dari orang tuanya, sebenarnya mereka itu udah dewasa. Kalau ngelihatnya lagi dari orang dulu nih, ini kan dulu banget, karena saya orang dulu. Jadi kalau orang udah ngebawa-bawaan makanan tuh biasanya dibilang itu orang yang udah dewasa. Jadi buat kalian yang pengen DM Tika, bisa nanti di bawah layar ini. Lagi dilelang kayak. Jangan ntar aku nonton, murah banget jadi cewek Iya. gitu. Enggak, tapi kan minimal kan mereka cuma pengen conversation aja, pengen ngobrol-ngobrol aja. Pengen kenal Om ya. Kayaknya Kita udah kan- cocok set. Bener, tinggal kita lagi yang milih. Dia the best buat kita atau enggak kan gitu. Bener nggak? Benar-benar. Oke, inilah akhir dari sebuah obrolan kita. Ayo ngomong-ngomong, dari Kafe Kawan ada buat pesan buat Kafe Kawan nggak? Buat Jangan lupa nanti kita di sini. Oh iya, ini buat para kawanan kita mau bikin launching menu baru minuman, yaitu milkshake. Jadi dilihat aja nanti tutorial cara bikin milkshake-nya kita di video selanjutnya. Gitu. Pesan buat Kafe Kawan dari Tika. Kan aku udah kemarin. Oh, udah ya kemarin ya. Dari Tika sekarang. Dari Tika. Kesan apa ya kesan? Ya apa aja lah. Kalau kesannya sih nongkrong yang di sini tuh enak. Enak ya? Harganya juga terjangkau buat anak-anak pelajar. Ya. Terus kalau pesannya lebarin lagi tempatnya. Orang mau tingkat kan. Iya insya Allah. Kita Iya. dalam waktu ya pokoknya insya Allah lah, doain aja ya buat teman-teman semua. Soalnya banyak banget yang nongkrong di sini. Jadi kalau udah malam
nggak ada tempat lagi gitu. Aduh, Benar. pengen nongkrong di sini tapi nggak ada tempat. Jadi, nah itu manfaatnya. Jadi buat para kawanan, buat yang udah nonton video Cafe Kawan, jangan lupa like and subscribe video kita karena semua gratis dan mudah-mudahan jadi ibadah buat kalian semua. Gitu. Dan buat kepentingan, bukan buat kepentingan pribadi maksudnya, buat kita sama-sama. Artinya gini, Cafe Kawan dari kalian untuk kalian. Nah, itu semua kita jalanin bareng-bareng. Kita libatin semua nantinya ya, pasti para kawanan yang ada di sini. Oke. Oke. Sampai di sini obrolan sore Sabtu. Sabtu Malam sore, Minggu. malam Minggu. Waktunya jalan. Malam Ketemu minggu lagi. ya? Malam Minggu Oh kan? iya, nggak tahu. Iya, kamu nggak jalan-jalan? Nggak tahu malam Punya minggu. pacar. Nggak tahu. Orang tiap hari berdua. Oh iya benar. Jadi nggak ada malam Minggu buat mereka kayaknya yang udah punya cowok lah. Aduh, Nggak ada. Sama aja malah. Tapi kalau buat Tika, Jadi lah, kasih ngomongin. oke, sampai di sini obrolan kita. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe dan yang Follow. pengen nge-follow Instagramnya mereka berdua, silakan follow di bawah layar ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.